Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihudah ila yaumin liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'anna Allah bi ulumihi wa asrari wa anwari fid din wa dunya al-akhirah amin ila an qala wa yajuzu i'timadu mu'adzinin siqatin arifin wadikin mujarrabin wa yajuzulan menang i'timadu mu'adzinin siqatin opo bersandar kepada muadzin yang siqah arifin kang weruh ning waktu. Jadi boleh kita mengetahui masuknya waktu sholat itu kita bersandar pada muadzin. Ketika ada azan yang memang muadzinnya itu thiqah, ya bukan anak kecil. Kalau anak kecil bisa jadi mainan ya. Ini muadzinnya yang thiqah, juga yang arif, juga yang tahu dengan waktu-waktunya sholat. Baik pun itu kita tahu ada azan, sendiri kita tahu, ataupun ada yang ngasih tahu. Akhbaruhu bihi thiqah, ataupun ada yang ngasih tahu orang yang thiqah juga bahwa azan sudah dikumandangkan. Ya. Itu dalam kitab Ushurul Karim. Nah, fa in faqadal a'ma awil basir mukhbiran ijtahada biwirdin wa nahwi. Fa in faqada maqlamun faqada apa? Gimana bahasa Jawanya? Kesepen. Fa in faqada maqlamun kesepen. Fa in faqada maqlamun kesepen. Al a'ma sapa al a'ma wong kang buta. Awil basiru utawa kang melek. Wong kang mrifat. Mukhbiran ing mukhbir wong kang upaya weruh. Ijtihada mongko istihad sapa al a'ma awil basir biwirdin wa nahwihi kelawan wirid wa nahwi lan sepadane wirid. Jadi itulah perbedaannya wirid sama zikir ya. Kalau wirid itu umum. Wirid itu sesuatu yang kita lakukan atau kebaikan yang sering kita lakukan itu namanya wirid. Ya. Contohnya dari maghrib sampai isya biasa baca yasin 3 kali atau baca yasin sama rotib haddad misalkan sama tabarok. Selesai itu sudah masuk waktu isya misalkan, itu namanya wirid kalau sudah terbiasa. Jadi boleh kalau orang a'ma yang tidak mendapati orang yang memberitahukan dengan masuk belumnya atau tidak mendapati orang yang memberitahukan terkait masuknya waktu sholat, boleh bersandar dengan istihad dengan apa? Dengan wirid. Ya. Makanya nggak boleh bagi dia itu apa taklid, karena dia diperbolehkan untuk istihad dengan wirid, maka dia dilarang untuk taklid. Mafhum ya?
fa in faqadal a'ma awil basir mukhbiran an ilmin ijtahada bi wirdin minal Qur'an aw darsin wa mutala'atin wa shalah wa nahwi. Al-wirid ka khiyatatin wa sautin, bisa dengan kerjaan ya. Lanjut. Wa in amkanahuma al-yaqinu bis sabri. Wa in amkanahuma al-yaqinu bis sabri ay an-nazar fi syams fayajuzu lahum al-ijtihad. Wa in amkanahuma, senajan amkanahuma memungkinkan kepada keduanya, amkana memungkinkan huma ing al-a'ma al-awil basir, al-yaqinu opo yakin bis sabri kelawan sabar. Walaupun dia memungkinkan untuk sabar ya, nunggu sabar dulu sampai datangnya apa? Yakin bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Jadi ini ghayah, artinya masih ini ghayah bagi a'ma ataupun basir. Boleh dia istihad dengan apa? Istihad dengan wiridnya. Walaupun dia diperbolehkan untuk sabar, menunggu waktu itu dengan apa? Menunggu waktu sampai yakin bahwa waktu itu sudah masuk. Paham ya? Paham ya ini? Wa in amkanahuma as-sabru wa in amkanahuma apa? Wa in amkanahuma al-yaqinu bis sabri aw ghairihi kal khuruj li ru'yatil fajar. Ya kalau melihat, dia bisa saja dia keluar untuk melihat fajar, misalnya waktu subuh, melihat fajar nanti sampai datangnya yakin gitu bahwa ini waktu ini sudah masuk fajar. Paham ya? Tapi dia diperbolehkan untuk apa? Untuk mengambil ngambil istihad dengan cara wiridnya dia atau kebiasaannya dia. Boleh. Paham ya? Nah sekarang saya mau tanya, kalau sampai dia sholatnya ternyata sudah istihad, ternyata di luar waktunya atau sebelum waktunya, ternyata sudah istihad, sudah sholat, ternyata baru azan atau baru masuk waktu sholat. Kalau dia mempunyai sholat qadha, maka sholat itu jatuhnya ke qadha. Tapi kalau tidak punya sholat qadha, maka dia jatuhnya ke sunnah, maka wajib mengulanglah lagi sholatnya. Fa in tahayyara sabara hatta yadhunna. Fa in tahayyara mongko lamun bingung sapa al-a'ma awil basir, sabara mongko sabar al-a'ma awil basir hatta sehingga yadhunna nyono sapa al-a'ma awil basir, artinya nyono di sini ya yakin. Sampai menyangka bahwa waktu itu sudah masuk. Kalau dia bingung, kalau sudah istihad dengan wiridnya masih bingung, ya sabar. Sampai meyakini atau menyangka kuat bahwa waktu itu sudah masuk. Fa in salaya mongko lamun salat sapa al-a'ma awil basir bila ijtihadin kelawan tanpa istihad, a'ada mongko ngulang sapa al-a'ma awil basir. Wa in asoba, senajan benar. Jadi kalau sholat tanpa istihad sama waktu, masuk apa belumnya waktu, nabrak ya, wis yang penting sholat.
tanpa istihad. Dia harus ulang lagi sholatnya wa in asoba, walaupun dia benar. Wa in madha min awalil waqti ma yumkinu fihi salatu fajunna aw hadat wajibal qada'u. Sekarang bahas tentang apa namanya? Zawalul mani sama apa? Datangnya al-mani. Wa in madhalan lamun lewat. Wa in madhalan lamun lewat min awalil waqti saking awal waktu. Ma yumkinu fihi. Apa waktu yumkinu kang mungkin. Fihi ma yumkinu kang mungkin. Apa ma apa waktu yumkinu kang mungkin sapa man fihi ing dalam ma as-salatu ma yumkinu fihi wa in madhalan lamun lewat min awalil waqti saking awal waktu ma yumkinu apa waktu yumkinu kang mungkin sapa man fihi ikut tetep ing dalam waktu as-salatu utawi salat fajunna nuli gila sapa man aw hadat utawa haid sapa man wajibal qada'u maka wajib al qada'u apa qada'. Jadi ketika datang waktu salat terus kemudian lewat waktu itu dan di dalam waktu itu yang lewat itu mestinya dia memungkinkan di waktu itu dia untuk melakukan sholat tapi tidak sholat. Ya, contohnya jam 12 sudah adzan zuhur. Dari jam 12 sampai setengah 1 ini orang tidak segera untuk sholat. Karena setengah jam itu kan memungkinkan untuk melakukan sholat. Ternyata gila dia. Gila. Atau ini namanya turubul mani'. Gila. Atau haid ini perempuan. Maka dia wajib mengqadha salat. Paham ya? Wajib mengqadha salat. Jadi perempuan itu mesti hati-hati ya. Jam 12 sampai setengah 1 kan cukup untuk bersuci, wudu, terus salat. Enggak salat terus datang haid wajib diqadha. Wa mata fatatil maktubatu bi udrin wa mata lan ingdi wa mata lan apa ingdi kapan apa wa mata lan ing dalam kapan ya wa mata lan ing dalam kapan wa mata lan ing dalam kapan fatatil maktubatu fatat pot al maktubatu apa al maktubah salat maktubah bi udrin kelawan udzur nudiba mongko den sunaaken al faru apa segera fil qadha ing dalam qadha. Jadi kalau ketinggalan salat wajib dengan ada sebab udzurnya, ada udzurnya, maka sunnah segera untuk mengqadha. Kalau tertinggalnya karena sebab udzur. Wa in fatat bi ghairi udrin wa in fatat lan lamun pot apa al maktubah wa in fatat lan lamun pot apa al maktubah bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur wajabal fawru maka wajib al fawru segera dalam mengqadhanya segera. Tidak ada waktu untuk tidak mengqadha segera. Wa shaumulan utawi shaum kasolati iku kaya salat hukume. Wa shaumulan utawi shaum puasa kasolati iku kaya salat hukume. Kalau ada udzur maka kalau ada udzur nudibal far bil qadha.
Kalau dia tanpa ada udzur, terus dia nggak puasa, maka wajib segera untuk mengqadha, sama hukumnya. Wa in wa yahrumu lam haram. Wa yahrumu lan haram tarakhihi, menunda puasa. Wa yahrumu lan haram tarakhihi, apa nunda puasa, li Ramadan al-qabili, keduanya Ramadan al-qabili kang ngarep ya. Al-qabil apa? Al-qabil bahasa Jawanya apa? Nompo. Ya. Jadi haram bagi orang yang menunda punya qadha, mengqadha puasa, kemudian menunda sampai datang Ramadan yang akan datang. Itu haram. Di sini kalau di syarahnya apa? Syarahnya wa in fata bi udrin. Ya, senajan ketinggalan puasanya karena sebab udzur. Fa in akharahu li Ramadan wajaba ma'al qadha al-fidyah wa atamma bit ta'khir. Jadi tetap wajib bayar fidyah kalau sampai Ramadan yang akan datang. Walaupun apa namanya? Walaupun tidak puasanya karena sebab udzur. Ya. Wa yunda bulan dan sunaakan. Wa yunda bulan dan sunaakan. Tartibul fawaiti. Apa tertib al fawaiti? Tertib mentertibkan al fawaiti piro-piro kang ya, piro-piro kang ditinggal. Jadi harus tertib. Terus watak dimuha alal hadirati, watak dimuha lan dinginakan al fawaid alal hadirati, ngatase al hadirah kang hadir, kang duweni waktu. Mafhum? Hah? Paham gak ini? Enggak? Hah? Enggak. Jadi sunnah ketika kita banyak, nasallallahu alaihi wasallam, jika ada orang banyak meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka maka sunnah untuk tertib. Zuhur dulu, baru asar, sunnah ya, baru maghrib. Dan juga sunnah mendahulukan sholat yang tertinggal atas sholat yang hadir waktunya, yang memiliki waktu. Contohnya kamu punya sholat yang tertinggal, sholat asar. Sedangkan kamu sudah masuk waktu zuhur. Mana dulu yang kamu kerjakan? Sunnah mendahulukan sholat yang tertinggal dulu, asar dulu. Baru kita melaksanakan sholat yang memiliki waktu, yaitu zuhur. Mafhum enggak? Jelas ya? Illa kejaba an yaksha ing yantawadi, illa kejaba an yaksha ing yantawadi sapa man fawatal hadirati ing pote al hadirah, salat kang duweni waktu. Salat yang memiliki waktu. Kalau sholat zuhurnya takut hilang, kamu punya sholat yang tertinggal, asar. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian
duhur, ya kan? Sunnahnya kan kita mendahulukan sholat yang tertinggal asar dulu. Tapi kalau sampai waktu duhurnya juga mau habis, ya lebih baik maka wajib mendahulukan sholat yang memiliki waktu, yaitu duhur. Fayajibu mongka wajib takdimuha opon dinginakan al-hadiro. Mafhum ya? Ini kan terlihat kalau di sini kan itlak ya. Terlihat kita kalau melihat di sini kan yundabu apa? Tartibul fawaid wa taqdimuha alal hadirah. Kan yundab di sini kan mutlak. Baik pun itu sholat yang tertinggal itu biudrin ataupun tanpa udzur. Nah, sekarang kalau fata ba'duha biudrin wa ba'duha bi ghairi udrin. Kalau yang tertinggal itu sebagian ada udzur karena sebab udzur, yang sebagian tanpa udzur. Maka di sini dikatakan wajabat taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Maka wajib mendahulukan sholat yang ditinggal itu tanpa adanya udzur. Wajib mendahulukan yang ditinggalkannya tanpa ada udzur. Karena yang namanya tertib itu kan sunnah. Adapun segera untuk mengqadha itu hukumnya wajib. Nah, sekarang kalau dia tetap mendahulukan yang fata bi udrin fa an khalafa sah ma'al hurmah, tapi terkena hukum haram. Wa tamadal alamah ar-Ramli sunniyat tertib mutlaqan. Nah, ini sini. Kalau Imam Romli enggak sunnah mutlak. Ala kulli hal. Mafhum ya? Mafhum enggak ini? Mafhum? Jelas? Ya, di sini ada tanbihun atlaqu istihbab tertibil fawaid wa huwa zahir. Jadi mengitlakkan kesunahan untuk tertib melakukan sholat-sholat yang tertinggal itu jelas. Idza fatat kulluha bi udrin, kalau tertinggal semuanya dengan udzur atau bi udrin aw ghairihi atau tanpa udzur. Jika tertinggalnya sebagian ada udzur, sebagiannya tidak ada udzur, maka wajib mendahulukan sholat yang tertinggal tanpa udzur. Ya, wa in faqada tertib, walaupun enggak tertib, tapi tetap mendahulukan sholat yang ditinggalnya tanpa udzur. Itu menurut Indal Alama Al-Khatib wa Syekh Ibn Hajar. Menurut pendapat Khatib Syarbini wa Syekh Ibn Hajar. Lianna tartiba sunnatun, karena yang namanya tertib itu sunnah. Dan adapun mensegerakan mengqadha sholat yang ditinggal tanpa adanya udzur itu wajib. Fa in khalafa sahha ma'al hurmah. Kalau dia tidak seperti itu, ya lebih mendahulukan tertib misalkan ya, atau mendahulukan yang sholat yang ditinggal karena sebab udzur, fa in khalafa sah ma'al hurmah, tapi kena hukum haram. Wa tamadal allama ar-Ramli sunniyat tertib mutlaqan. Tapi menurut pendapat Imam Romli yang dikuatkan oleh Imam Romli, sunniyat tertib mutlaqan, tetap sunnah tertib. Duhur, asar, maghrib, isya. Kamu punya sholat duhur, asar, maghrib, isya. Duhur kamu ninggalinya tanpa ada udzur. Ada udzur. Asarnya kamu ninggalin tanpa udzur. Menurut Imam Romli tetap pakai mendahulukan duhur dulu baru asar. Kalau menurut Imam Khatib Syarbini haram. Sah
Tapi kena hukum hurma haram. Wa in syara'a wa in syara'a fi fa'itatin dhannan sa'atal waqti wa in syara'a lan lamun ngelakoni ya memulai ngelakoni wa in syara'a lan lamun mulai ngelakoni sapa man fi fa'itatin ing dalam salat fa'itah kang tertinggal dhannan hale nyono sapa man sa'atal waqti ing cukupe waktu fabana dhikuhu nuli jelas nuli nampak dhikuhu opo sempite waktu wajaba wajaba mongko wajib qatuha opo megot salat fa'ita wa fi'lul hadirati lan lakoni salat kang hadira. Kamu punya salat asar kok. Kamu punya ada Z, jangan kamu lah. Z punya tanggungan salat fa'itah itu salat duhur. Ya. Salat duhur. Kemudian dia sudah masuk di waktu asar. Nah, ternyata si Z ini menyangka bahwa untuk melakukan sholat asar itu cukup kalau didahulukan untuk mengqadha sholat duhur. Dia melakukan sholat duhur karena dia punya qadha. Begitu tiba-tiba pas lagi sholat, ternyata waktu asarnya sudah habis. Tadi menyangka bahwa sholat waktu asar itu masih banyak. Ternyata sudah sempit, waktunya sudah nggak ada lagi. Bagaimana caranya? Sholat duhurnya dilepas, diberhentikan, kemudian dia melakukan sholat asar. Paham ya? Nggak usah diteruskan. Pegoten sholat duhure, sholat fa'itahnya, kemudian dia melakukan sholat asar. Karena asar itu yang mempunyai waktu. Sholat duhur namanya kan yang ditinggalkan sholat duhur, ya kan? Terus Z ini sholat duhur kan dia tidur misalkan ya, sudah masuk waktu asar. Ternyata pas begitu mau sholat asar, si Z ini menyangka kan sunnah untuk mendahulukan apa? Duhur. Menurut pendapat Imam Romli, tertib itu sunnah ya. Maka akhirnya dia sholat duhur dulu karena dia punya sholat tanggungan, punya tanggungan sholat itu sholat duhur. Begitu sholat asar, dia kan sholat duhur dulu, ya karena dia menyangka bahwa waktu asar itu masih banyak. Dia sholat duhur. Ternyata waktu asar itu sudah sempit, sudah mau habis. Segera untuk memutus sholat duhur, kemudian melakukan sholat asar. Nah, menurut Lutfi gimana itunya pertanyaannya? Jelas? Oh ya terusin ya itu mah. Iyalah. Iya cuma terusin. Iyalah. Karena waktu asarnya kan masih banyak. Maka wajib dia mengqadha sholatnya dulu yang tertinggal. Apalagi tertinggalnya kalau tanpa adanya ada uzur saja sunnah disegerakan untuk mengqadha. Ini mah beda surahnya. Dia mengqadha sholat duhur di waktu asar. Sedangkan dia pikir duhur itu waktunya asar itu dia pikir waktunya masih panjang. Akhirnya dia mengqadha sholat duhur. Ternyata sholat asar waktunya sudah mau habis. Duhurnya berhentiin.
pegoten. Ya, pegoten dia kerjakan salat asar. Kalau nggak begitu ya sama aja bohong. Tuhurnya bayar, asarnya juga dia punya qadha. Ya, gali lubang tutup lubang nih namanya. Ya, ini bayar, ininya utang. Ini bayar. Paham ya? Waman alaihi fa'itatun fawajada jama'atal hadirati qa'imatan nudiba taqdimul fa'itah mufridan tsummal hadirah. Waman lan utawi sapane uwong alaihi iku tetep ing atase uwong fa'itatun. Waman lan utawi sapane uwong alaihi iku tetep ing atase wong faitatun utawi salat kang ditinggal fawajada mongko nemuni apa fawajada mongko nemu sapa man jama'atal hadirati ing jamaah salat hadirah qaimatan hale wong kang jumeneng ya qaimatan wis ngadeg untuk melaksanakan salat hadirah. Nudiba mongko den sunaaken takdimul faitah opon dinginaken al faitah salat kang tertinggal mufridan hale mufridan. Tsummal hadirah keri-keri salat al hadirah. Mafhum gak ini? Ketika kita ada Z ini punya tanggungan sholat duhur, ya punya tanggungan sholat duhur. Terus kemudian dia mendapati di aula orang pada melakukan sholat asar. Dia kan punya tanggungan duhur. Ternyata di masjid banyak orang sudah berdiri untuk melakukan sholat yang hadirah yaitu asar. Bagaimana ini? Apakah Z itu segera untuk ikut sama ikut sama jamaah untuk melaksanakan sholat asar? Apakah dia mendahulukan sholat yang faitah? Maka di sini dikatakan nudiba takdimul faitah, disunahkan untuk mendahulukan sholat yang faitah sendiri, baru kemudian ikut sama jamaah. Takjilan li bara'atid dhimmah, mendinginkan atau mensegerakan untuk melepaskan tanggungan. Dan kedua, ilahnya wa khurujan min khilafin man aujabat tartib, dan supaya keluar dari khilaf ulama yang mana sebagian ulama mewajibkan tertib. Karena sebagian ulama mewajibkan tertib. Makanya mendahulukan sholat yang faitah dulu, baru asar. Berjamaah. Mafhum? Waman nasiya sholatan fa aktsar minal khamsi walam ya'rif ainaha lazimahul khamsu wa yanwi bi kulli wahidatin al faitah. Masyaallah. Waman nasiya lan utawi sapane uwong nasiya iku lali sapa uwong sholatan ing salat fa aktsar lan akeh ya satu salat dan lebih minal khamsi saking 5 waktu walam ya'rif ainaha lan ora weruh sapa man ainaha
ing aine salat sing ditinggal. Apa ain? Kahanane. Walam ya'rif ainaha lan ora weruh sapa man ainaha ing kahanane salat. Entah itu salat zuhur, entah salat asar, entah salat maghrib. Karena banyak yang ditinggal. Lazimahu mongko wajib hu ingman al khamsu apa salat 5. Wayan wilaniyat sapa man bikulli wahidatin kelawan saben-saben siji al faitata ing faitah. Repot ya. Ada orang punya banyak tanggungan qadha salat. Tapi bingung, yang ditinggal itu salat zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Karena dia nggak tahu, lupa dia. Ya apa caranya? Ya tetap dia wajib lima-limanya waktu. 5 salat ini wajib diqadha. Karena mungkin zuhur, mungkin asar, mungkin maghrib, mungkin isya, mungkin subuh. 5 waktu harus qadha semua. Paham? Setiap, nah diniatkan setiap sholat, niat sholat qadha. Paham? Masyaallah. Litabarru izimatihi biyaqinin, supaya lepas semua tanggungannya dengan secara yakin. Kalau arafah ba'da dzalika fa hal talzamuhu al-i'adah li taraddudihi fi halin ya aw la ihtimalan arjahu ma'athani wa sarraha bihi ar-rawiyan fil bahr. Walau kana alaihi fawaid la tanqus ala 10 wa la tazid ala 20 wajib qada'ul 20 li'annaha lazimatu yaqinan fala yabra' minha illa bi yaqin. Contohnya ada lagi. Orang punya tanggungan sholat yang tertinggal. Enggak kurang dari 10, enggak lebih dari 20 sholat. Enggak kurang dari 10, enggak lebih dari 20. Paham ini? Ada orang banyak tanggungan sholatnya. Tapi tanggungan sholatnya itu enggak kurang dari 10, enggak lebih dari 20. Berapa yang wajib dia qadha? Berapa wajib qadha? Wajib qadha al-20. Maka dia wajib mengqadha 20. Karena li'annaha lazimat yaqinan. Karena itu sudah yakin. Kalau 20 sudah yakin. Kan orang kurang dari 10 sholat yang tertinggalnya, tapi nggak lebih dari 20, bayaran 20. Selesai yakin. Paham? Itu dzakarahu fi Busyrul Karim. Masya Allah. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab.